Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Shadaqallahul azim. Sadatil muhtaramin wal mufakhamin, ulama'an al-kiram wa zu'ama'an al-a'azza, wa fil muqaddimah al-mukarram panjenenganipun Kiai Salamun Bipunyai lan sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islah ingkang kula mulyakaken. Bapak-bapak pejabat pemerintah ingkang sama hadir wonten dalu menika, khususipun Bapak Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Madiun, Al-Mukarram Pak Kiai Muhtaram anggota DPR RI, Al-Mukarram Kiai Gus Mizan, Al-Mukarram Roe Syuriah NU cabang Kabupaten Madiun, Al-Mukarram Ketua NU, Ketua Tarfidiyah, dan seluruh jajaran pengurus NU, para kiai-kiai sedaya, ibu nyai sedaya, para wali murid, wali santri, para guru, para murid-murid, para santri-santri sedaya ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah dalu menika kula saged sowan dhateng panjenengan, khususipun kula saged panggih kalian Pak Kiai Salamun, Pak Kiai Muhtaram, Pak Kiai sinten malih wau nika Husnuddin apa sapa. Jadi niku cek biyen padha bocah-bocah ngoten. Kula nggih bocah, Pak Salamun nggih bocah, Pak Tarom nggih bocah, cek padha bocah-bocah ngoten biyen dadi kanca deres, kanca matlaah, kanca mutolaah teng Banyuwangi riyo. Sien tasik nom-nom, tasik gagah-gagah. Kula barang nggih tasik ganteng biyen. Nah, kene iki wau ketemu wis padha sengkleh kabeh kene iki piye. Masya Allah, ya itulah kehidupan. Kata Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Yaitu kehidupan. Langkung-langkung kula saged panggih kalian panjenengan sedaya. Panjenengan sebagai sesama muslim, apalagi sesama warga ahli sunnah wal jamaah, apalagi sebagai warga Nahdliyin, apalagi sebagai pencinta pondok pesantren. Mugi-mugi pepanggihan menika tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, leres kala wau Pak Kiai Salamun dawuhaken bilih panjenengan dipun aturi rawuh teng mriki niki kapurih ndongaaken pancen nggih leres bahwa panjenengan sebagai guru ndongaaken teng santri, panjenengan sebagai orang tua ndongaaken dhateng putra, panjenengan sebagai pemimpin ndongaaken dhateng rakyat. Masya Allah, niku larang regane, niku penting. Keranten kita punya doktrin, punya pemahaman bahwa doa niku mukhul ibadah. Donga niku saripati dari ibadah. Doa silahul mukminin. Donga niku senjatane wong mukmin. Langkung-langkung putra-putra panjenengan ingkang sakniki tasih sami mondok, tasih sami sekolah, taksih nem-nem niki perlu didongaaken, Keranten mau atau tidak mau, sya'am aba, bocah niku suwi-suwi gede, dan nanti pasti akan jadi pemimpin. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Niku mau atau tidak mau, tampuk tanggung jawab terhadap Islam, tampuk kepemimpinan terhadap nasib bangsa dan negara akan berpindah dari kita yang tua-tua ini kepada mereka yang sekarang masih muda-muda. Nah, supaya mereka selamat, sukses, berkah, sakliyane disangoni ilmu, tentu kita sangoni donga. Niku penting. Keranten nyuwun sewu nggih, tantangane bocah sakniki niku abot. Tantangane bocah sakniki niku berat. Awake dhewe mbiyen cek enom, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Sekarang anak-anak muda juga menghadapi tantangan njogo Islam, njogo Ahlus Sunnah wal Jamaah, njogo akhlakul karimah, njogo nasionalisme. Itu tantangannya berat. Awake dhewe cek enom dapat tantangan, sekarang juga banyak tantangan. Tapi kelihatannya lebih berat anak-anak sekarang daripada kita dulu. Begitu. Awake dhewe mbiyen niku lek pengen delok biskop niku. Ngerti biskop sampean? Sing tuwek-tuwek ngerti mesti bioskop zaman biyen. Wah, pengen delok bioskop biyen niku dadak numpak sepeda. Biyen to ngoten ngenten sepeda motor. Numpak sepeda pancal Kobon Sari kene
Kondelopo kono terus ngalor yang Madiun niku baru eruh sing jenenge maksiat nggih mboten niku biyen walaupun hujan ya ditandangi sorone ngoten niku usia niku arep pengen roh maksiat niku tebih wala sakniki ora usah ado-ado nggih to nggih ora usah ado-ado teng jero omah teng jero kamar niku sak renane pun garek milih mawon model sing piye apa sing model Korea apa sing model Cina apa sing model India apa sing model Amerika wah sak renane pun garek celek enten mawon nggih napa mboten nah wah niku dereng sing jenenge napa niku HP Pak sing jenenge HP niku malah iso dijak turu barang karo ngletak ngoten wis terus sak donya niku wis terus kabeh. Nah, di satu sisi ini bawa manfaat. Di satu sisi ini manfaatnya gede. Isu celek iso ngaji. Macam-macam manfaatnya. Yah meniki wis iso delok olahraga, macam-macam manfaatnya. Awake dhewe pengen ngaji model apa ae saged, rapat model napa mawon saged. Di sisi tertentu manfaat. Nah, sisi lain juga madarat. Bahayanya itu juga tidak sedikit ngoten lho para sedherek. Zaman awake dhewe nom biyen apa enek sing jenenge penyanyi yang panggung ngene iki gitu. Cara biyen nyanyi yes nyanyi ditabuhi sekolah ngono tok. Sakniki wis nyanyi pakaiane cikrang petentengan ra karu-karuan. Enten mboten ngoten niku. Hah? Zaman sakniki iki lho, teng TV niki lho. Ana penyanyi ora trimo nyanyi kathik jingkrak-jingkrak wis roke niku guru sak kilan. Ya petentengan gak karu-karuan. Masya Allah. Sampeyan lek roh ngono kae merem apa melek, Pak? Hah? Kiai ini yang melek ya. Bawa kerip-kerip ngono kiai ini. Ya Allah. Itu baru aspek kecil saja, belum pengaruh yang lain-lain. Bagaimana orang yang macak kiai, macak ustadz, macak keturunannya Kanjeng Nabi kadang-kadang, kemudian membuat pidato yang kalau enggak hati-hati seakan-akan itu benar, tapi kadang-kadang itu bisa mencabut akar Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, bisa mencabut akar keindonesiaan kita, bisa mencabut akar salafus sholih kita. Itulah yang disebut dengan era digital. Tantangannya arek sakniki niku mboten padha kalih awake dhewe biyen zaman cek nom. Tapi sadar atau tidak sadar ini akan bisa berbahaya menawi boten diantisipasi. Awake dhewe wong ahli sunnah rek ora hati-hati roh anake mara wis dadi ora ahli sunnah. Awake dhewe niki mencintai amaliyah
An-Nahdiyah rek ora hati-hati karena pengaruh digital tadi itu, tahu-tahu lahir generasi-generasi ke depan yang justru malah memusuhi yang amaliyah Nahdiyin. Awake dhewe ini orang yang sejak dulu ditanam oleh guru-guru kita hubbul watan minal iman, rasa tanggung jawab yang besar pada bangsa dan negara ini. Kalau nggak hati-hati, tahu-tahu muda yang karena pengaruh digital tadi itu, tahu-tahu mereka menjadi seperti bukan orang Indonesia pikirannya. Walaupun kulitnya kulit Indonesia, irungnya irung Indonesia, matane moto Indonesia, pakaiannya pakaian Indonesia, tapi jerone niki kadang-kadang sudah anti Indonesia. Inilah pengaruh zaman akhir. Mbah ya awake dhewe perang musuh Londo, perang musuh Jepang, perang fisik untuk mengusir penjajah yang ingin memperkosa Indonesia ini menjadi milik mereka. Menawi boten hati-hati, anak-anak muda hari ini akan menjadi anak-anak yang hanya kulitnya saja Indonesia, tapi wataknya sudah menjadi watak orang lain. Tidak mencintai budaya Indonesia, tidak mencintai budaya ahli sunnah, tapi menjadi orang lain. Oleh karena itu didoakan. Ini doa itu penting untuk keselamatan anak-anak kita. Menawi kepingin lebih selamat, ngoten nggih, menawi pengen lebih selamat, ya ora didongakne tok, tapi di pondok nih, ngoten. Teng pondok niku insyaallah ijazah negeri nggih oleh. Nggih to nggih. Bocah sing di wisuda mau rek kabeh entuk ijazah negeri to. MTS ya negeri. Nggih Pak Kemenak. Iya kan? Aliyah ya ijazahe negeri. Entuk niku entuk namanya entuk knowledge, namanya entuk ilmu pengetahuan. Tapi krono teng pondok diasuh kiai, ngoten nggih, maka diajarkan tentang akidah yang benar, diajarkan tentang ibadah yang benar, diajarkan tentang muamalah yang benar, diajarkan tentang akhlak yang benar, yang semuanya itu dibingkai dalam prinsip-prinsip ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga generasi ke depan akan menjadi generasi yang berilmu pengetahuan tetapi juga berfaham yang benar, akidah benar, ibadah benar, akhlak benar, muamalah benar. Jadi pesantren menika para hadirin hakikatnya adalah jawaban dari sebuah problema besar bangsa ini. Pesantren adalah jawaban dari persoalan-persoalan yang sedang melilit bangsa ini, yaitu akan bagaimana masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh pemuda hari ini. Besok bocah-bocah itu jadi pemimpin. Akan bagaimana nasib Indonesia akan diserahkan kepada anak-anak saat ini loh. Bukan kita ini wis khayal sholah gitu, tak sawang kok ini wis mulai ngasar kabeh nih. Awake dhewe wis khayal falah. Masya Allah,
Sopo anak-anak kita. Nah, mana mungkin kita ini akan bisa nyenyak tidur, mana mungkin kita orang tua akan bisa makan dengan enak kalau kemudian yang jadi pemimpin besok niku bocah-bocah sing ora ngerti paham Ahlus Sunnah, ora ngerti karo pentingnya jogo nasionalisme. Apa jadi apa? Ya saya kira bocah lama-lama kan jadi pemimpin. Kalau niki ini mboten bener, wah iso perang saudara Pak Indonesia ini. Nusak niki mau cek ketunggun kiai wis nyangap betul karu-karuan. Cek ketunggun kiai gede-gede sak niki niku. Wow. Masya Allah, bos medeni. Oleh karena itu sebenarnya sing butuh pondok niku ora gur wong NU tok. Saestu niku. Sing butuh pondok niku sakjane ora gur wong Islam tok. Negara niki butuh pesantren. Negara niki lho butuh pesantren. Karena dari pesantren akan dilahirkan orang-orang yang memiliki cukup ilmu pengetahuan, tetapi juga lebih paham tentang bagaimana menjaga Islam modern, bagaimana menjaga nasionalisme. Karena kita sudah berkali-kali mengalami jatuh bangun karena pengkhianatan bangsa sendiri. Tahun 48 bagaimana Madiun menjadi bagian dari sejarah pengkhianatan bangsa sendiri. Tahun 65 kita melihat bagaimana bangsa ini menjadi bagian dari korban pengkhianatan bangsa sendiri. Itu tidak boleh terjadi lagi. Itu tidak boleh terjadi lagi. Dan oleh karena itu perlu disiapkan calon-calon pemimpin yang faham tentang bagaimana mengawal Indonesia ini dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengawal Indonesia ini dengan Islam yang berbasis apa? Rahmatan lil alamin. Pramila leres Kiai Salamun nyuwun donga. Kita doakan. Pendok niki didongakne, kiai niki didongakne, tapi bocah-bocah niku ya perlu didongakne. Ibuke dongakne, ibu niku dongane mandi lho, Bu. Saestu niku. Opone ibu dongane bapak niku mandi banget. Sehingga bapak iki tekluk ra iso nyapa-nyapa mergo dongane ibu niku. Bapak niku gagah, kiai-kiai niku gagah lek teng jaba mawon. Teng jero mau seneng dingkluk mawon kalih bunyai niku. Mergo saking mandine dongane bunyai. Hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, itu pertama. Oleh karena itu ya kita saya pemimpin NU ini berkepentingan Pak untuk ikut memberikan appreciate kepada kiai-kiai pondok pesantren ini. Masya Allah, kita ini sebagai pemimpin NU, apa cabang, apa wilayah, apa pengurus besar, niki harus berterima kasih lah kepada pondok cilik, pondok sedengan, pondok gede, pondok sing ratusan tahun, pondok sing cek deinginane, itu semua berjasa. Tanpa pesantren NU itu gak ada artinya apa-apa Pak. Saya setuju. Karena itu kalau saya melihat hari ini ada pesantren imtihan, terus pengurus NU datang, Masya Allah senang sekali saya ini. Saya sebagai salah satu pengurus besar mengucapkan inilah Madiun yang perlu dicontoh bagi NU seluruh Indonesia. Apalagi Pak Bupati datang
Bupati ngriki lek Pak Tarom to. Sing sakniki lek penggantine ini. Ini contoh yang baik ya, contoh yang baik. Ora ono pesan sing telaten ngopeni akidah NU jeneng ahli sunnah sapa to gak kiai. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani sak piturute niku akidah Asy'ariyah. Sing telaten mulang sapa? Kiai yang kantor kono Bel Gedes. Kantor NU lha apa enek mulangan ora enek. Wong dadi kabeh pisan. Nggih kono sing dirembuk sok bupatine sapa? Sok DPR-e sapa? Kan gitu anak-anak itu. Nah itu. Sing bicara tentang wayajibu ala kulli muslimin wa muslimatin hifdzu islamihi amma yufsiduhu. Sulam Taufik nih kan. Siapa sing bicara? Pesantren. Itu akidah NU itu. Sing bicara tentang ibadah sing bener, bicara muamalah sing bener, bicara akhlak sing bener, bagaimana akhlake anak karo wong tua, bagaimana akhlake murid karo guru, bagaimana akhlake tonggo karo tonggo, bagaimana akhlake wong dagang, akhlake wong tani, akhlake politik. Nah, akhlake politik niku sakniki sing ora patek diraken. Akhirnya dadi politisi sing sak karepe dhewe niku. Nah, itu sing telaten bicara ngoten pesantren. Pesantren. Jadi yang merawat keilmuan daripada ajaran Nahdiyah. Ya, thariqah Nahdiyah. Okay. Yang merawat keilmuan daripada akidah Nahdiyah, ya, yang merawat fikrah Nahdiyah niku pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya wis mbah pondok iki diopeni gak diopeni, direken gak direken ya panggah mawon ngoten niku. Mulai biyen sampai besok. Itu pesantren. Jadi laula pesantren habis NU. Laula pesantren entek ulama. Saestu wong sing gawe ulama pesantren tadi nggih to nggih. Kiai-kiai itu adalah dari pesantren. Laula pesantren habis ulama. Lah ulama habis NU iku Nahdlatul Ulama. Lek ulama niku telas mergo kiai wis ora gawe ulama leren. Terus NU Nahdlatul apa jajal? Mosok Nahdlatul Banser. NU itu amat tergantung kepada pesantren. Karena sampai hari ini sing telaten gawe ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memelihara faham Islam wasatiyah, yang memelihara bagaimana tasamuh, tawassut, tawazun, adalah, amar ma'ruf nahi anil munkar, pesantren. Oleh karena itu NU berkepentingan terhadap pondok pesantren. Negara berkepentingan karena NU adalah penyangga utama negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara penyangga utama NU adalah pondok pesantren. Oleh karena itu panjenengan nyekolahane anak teng mriki syukur lek di pondokne ben padha ngerti ngaji, kambonan ngelmune ulama salafus sholih, kambonan ngelmune para wali nggih teng pondok. Mergo teng pondok niku masyaallah para hadirin. Yang enggak ada di luar ada di pesantren. Coba sampean tak atur sitok-sitok. Kiai mulang Quran
bunyai mulang Quran, guru-guru mulang Quran. Ketika Quran niku diulang nih tengah anak sampean, datang ridane Allah. Seneng banget Gusti Allah niku tenggene wong sing padha gelem belajar utawa mulang Quran. Mun padha enten mboten Quran diulangne. Wonten ta? Sampai apalan barang. Minimal niku napa niku tar maca. Tiang mempelajari Quran utawa mulangne Quran niku ngundang ridane Allah. Niku satu. Loro, teng pesantren itu diulangkan hadis. Innamal a'malu binniyati wa man kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunyan aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttaf ila ma fa hijratuhu ila mana wa ilaih ila mana wa ilaih muttafaqun alaih. Ketika hadis niku diwaca ngundang senyumnya Rasulullah, ngundang tresnane Rasulullah kepada orang yang mengajarkan hadis itu atau yang mempelajari hadis itu. Misalnya ada hadis. Bon, saklian niku diulang kitab-kitab pesantren jenenge kitab kuning niku nggih kabeh niku karangane wali, Pak. Ora ana sing ora karangane wali. Karangane wali kate wali tenanan. Waliullah. Ora trimo wali murid. Waliullah. Karangane wali-waline Gusti Allah. Itu. Masya Allah, ketika kitab-kitab salaf, gitu, kitab-kitab kuning, nopo niku sing berbasis ilmu akidah, nopo berbasis ilmu fikih, nopo sing berbasis ilmu akhlak, niku menawi dipelajari. Mu'alife niku ndongakne anak sampean, ndongakne guru-gurune. Mboten mukadimah kitab-kitab salaf niku mesti ngoten nggih. Muga-muga Gusti Allah paring pitulungan marang sapa wae sing mempelajari lan mulangke kitab iki. Masya Allah. Jadi oleh ridane Allah, oleh cintane Kanjeng Nabi, entuk dongane para wali-wali. Itulah santri. Niki penting. Sekali lagi saya katakan, donga niku penting. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Kenapa mesti kita doakan? Karena anak-anak kita hari ini memiliki tantangan yang tidak lebih berat daripada apa yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Padahal ini masa depan agama kita, masa depan bangsa dan negara kita ini sangat tergantung pada anak-anak hari ini. Kalau hari ini anak-anak kita itu benar ajaran yang ada dalam dirinya, selamatlah Islam dan Indonesia di masa depan. Kalau hari ini salah
menempatkan ilmu, ideologi, karakter, dan value kepada anak-anak kita, maka akan berat masa depan bangsa dan negara serta Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di masa-masa yang akan datang. Hadirin ingkang kula mulyakaken, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita kafrah ngeten iki nggih, mensyukuri ni'matul aqli, nikmatipun akal. Gusti Allah niku paring nikmat dateng awake dhewe kuwatah sanget. Wonten Quran dipun dawaken wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada kalian semuanya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nah, nikmat boten karo-karuan kathah ngeten niki, salah satunya nikmate akal. Manusia duwe akal. Dan akal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Mula wonten kitab pesantren mensyukuri akal itu wajib. Wonten kitab pondok niku namine Bughyatul Mustarsyidin. Ya. Bughyatul Mustarsyidin. Kita fikih nih. Karangane sinten niku? Pokoke Alawi niku. Di situ ditulis begini, waqad aujaballahu hifdzal kulliyatil khamas, ad-dinu wal malu wal aqlu wan naslu wa zida fihil irdu. Waqad aujaballahu hifdzal kulliyatil khamas, ad-dinu wal malu wal aqlu wan naslu wa zida fihil irdu. Allah telah mewajibkan kepada orang mukmin untuk menjaga satu agamanya. Agama harus dijaga. Yang kedua, wal malu, menjaga hartanya. Karena itu orang kalau dirampok misalnya, dia melawan dan dia mati, musuh rampok mati, ini mati syahid karena dia menjaga hartanya dari rampok. Menjaga harta itu mati syahid, wajib. Kan negara ini ana sing jenenge polisi ya, negara niku ana polisi. Salah satu tugas polisi itu menjaga keamanan, stabilitas keamanan. Nggih. Panjenengan kok membantu keamanan terhadap tugas-tugas polisi, itu berarti panjenengan telah menjalankan kewajiban agama. Kalau sampean mati karena membelani kebenaran, ngancani polisi, belani wong sing arepe jarah harta, matine sampean mati syahid. Niku hadisnya jelas nih. Ini nomor kali. Nomor 3, apa yang wajib dijaga? Wal aqlu, akal. Nah, akal itu wajib dijaga. Caranya jaga akal piye? Ya kudu duwe ilmu. Aja bodoh. Caranya jaga akal piye? Kudu diwehi ilmu. Mbuh kuwi ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain atau fardhu kifayah. Jadi pendidikan itu bagian daripada menjaga akal, ojo bodoh. Nah, yang keempat apa? Yang selanjutnya wan naslu, menjaga keturunan.
supaya keturunan terjaga, maka ada nikah. Supaya nikah itu tertib sesuai agama dan aturan negara, maka ada departemen yang ngatur nikah, jenenge Departemen Agama. Jadi Departemen Agama itu termasuk apa? Al-Kulliyatul Khams, kewajiban menjaga tadi. Ya, dengan adanya nikah lantas orang jelas, dengan nikah niku yang keturunannya jelas, si A iki anake sapa kae, bapake sapa kae, ibuke sapa, mbahe sapa, jelas. Dengan nikah itu jelas keturunan itu, bapake sapa, mbahe sapa, mbah buyute sapa, itu jelas. Canggah wareng, udeg-udeg gantung siwo debok bosok mamblek, niku jelas. Itu terjadi karena ada munakahat. Wazida fil ilm, dan ada lagi tambahan. Al-Kulliyatul Khams itu 5 prinsip yang harus dijaga. Yang kelima adalah harga diri, martabat, marwah, harga diri harus dijaga. Nah, harkat dan martabat tertinggi itu ya, sebagai orang beragama ya, dalam perspektif agama, harkat dan martabat tertinggi, harga diri tertinggi itu adalah sebagai muslim. Isyhadu bi anna muslimun, itu harga diri tertinggi kita dalam perspektif agama. Dalam perspektif bahwa kita sebagai bangsa, kita kan bangsa ini, bukan bangsa liar, bukan kumpulan wong liar. Kita punya identitas namanya bangsa Indonesia. Ya, harkat dan martabat tertinggi kita dalam perspektif bangsa, maka yang harus kita jaga adalah martabat dan harkat kita sebagai bangsa Indonesia. Itu harus dijaga. Jangan sampai harkat dan martabat kita dilecehkan oleh orang lain. Apalagi kita diadu domba karena politik, apalagi kita berpecah belah, persatuan terganggu karena kepentingan politik, itu akan meruntuhkan martabat kita sekalian. Dadi ngoten para sedherek, menurut kita pesantren jadi salah satu ajaran apa ya, cara teng NU niku salah satu kurikulum PPWK. PPWK itu tingkat kaderisasi paling tinggi, paling ndek kan itu PDPKPNU, yang kedua itu dhuwure neh PMKNU, dhuwure niku PPWK itu khusus akademi yang melahirkan para rois-rois syuriah tingkat pengurus besar. Nah itu antara pelajarannya ini. Waqad aujaballahu hifdzal kulliyatil khams ad-dinu wal malu wal aqlu wan naslu wa zida fihi al-irdu. Wajib menjaga agama. Pesantren ini adalah bagian dari cara menjaga agama. Pesantren ini dulu diciptakan oleh para wali-wali untuk menjaga Islam. Bagaimana Islam yang sudah ditoto oleh para wali? Akidahnya moderat, fahamnya wasatiyah, tidak tatarruf ke kanan dan tidak tatarruf ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak radikalisme tapi juga tidak liberal. Ya, itu sudah ditoto oleh para wali songo. Akidahnya ini joko akidah fikih iki ya, ana Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Fathul Wahab, wis dipilih nih ya. Kemudian juga muamalahnya ditoto, ibadah ditoto, akhlak ditoto, kitab-kitab ditoto. Semua itu dalam rangka apa? Hifdzuddin, menjaga agama.
Pesantren itu adalah bagian daripada al-kulliyatul khams, maqasidus syar'i. Kulliyatul khams itu 5 prinsip yang wajib dijaga. Satu adalah menjaga agama, pesantren, masjid, agama dan lain-lain, termasuk NU, Muhammadiyah dan lain-lain, adalah cara bagaimana umat Islam menjaga agamanya. Maka dari itu barang siapa yang mati bela NU, syahid. Mati bela pesantren, syahid. Karena apa? Karena menjaga agama. Ya ini sing bendino ngaji santri mati teng pondok niku mati syahid. Jadi sampean duwe anak santri teng pondok niku gering jarno ben mati ben syahid. Niku jenenge rusuh niku jenenge. Rusuh. Nah, maka terus tadi apa nih jaga akal. Akalnya manusia ini kudu diisi gawe ilmu. Lek ora pikun, Pak. Lek ora diisi gawe ilmu, ya apa tau bedane karo sing makhluk sing ora tahu ngaji, ora tahu belajar. Tidak ada ilmunya. Orang yang tidak berilmu itu tidak ada nilainya. Beda. Yang diyarfa itu karena Allah, yang dianggap bernilai itu adalah yang alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Maka Allah mengatakan la yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Wong arep megawe niku mau lho, arep ngelamar dadi pegawainya butuh ijazah. Ijazah itu artinya apa? Artinya kan orang ini punya ilmu. Tidak mungkin pemimpin tanpa ilmu. Tapi lek gur ngelmu tok ora gawe adab niku nggih berat. Jadi ilmu niku nggih penting. Tapi di atas ilmu itu namanya akhlak. Akhlak tertinggi niku napa? Khosyatillah. Ngaten nggih. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrum kabir. Itu akhlak tertinggi. Jadi ilmu niku mboten segala-galanya. Memang ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Tapi sepenting apapun masih lebih penting akhlak. Karena dengan akhlak orang itu duwe wedi karo Gusti Allah. Wah, nek duwe wedi karo Gusti Allah selamat. Sebab saat ini kakak yang niku pinter, tapi mergo ora wedi karo Allah ora selamat. Enten ngoten niku. Ana bupati. Nah, bupati. Pak Tarom bupati biyen. Saat ini bupati di sini. Panjenengan. Nah, bupati. Bupati itu orang pinter, Pak. Betul mungkin wong bodoh jadi bupati betul mesti pinter, mesti berilmu. Tapi ingat banyak juga bupati itu yang ujungnya itu dipakai rompi terus mburinya ditulisi tahanan. Enten mboten? Orang bupati tok, wali kota ya ana, gubernur ya ana, menteri niku ana, Pak. Ana menteri niku dipelantik ya gagah ngono. Mbasan kena masalah terus gawe rompi mburi terus tahanan, tangane ditaleni. Enten mboten ngoten niku? Menteri niku pinter apa bodoh? Pinter. Kenapa gak selamat? Niku wow, masalah akhlak, masalah ora wedi karo Gusti Allah tadi. Ya tentu bukan Bupati Madiun. Bupati Madiun kan selamat terus mulai Pak Tarom. Muga-muga selamat terus. Ora selamat tok tapi sukses terus. Berkah terus. Niki hadirin yang mulia. Jadi menjaga akal itu bagian dari menjaga kulliyatul khams, 5 prinsip yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah.
Oleh karena itu ada pendidikan, ada pesantren, ada akademi, ada universitas, ada tingkatan-tingkatan tertentu, disiplin-disiplin tertentu untuk melahirkan berbagai expert dan orang-orang yang bisa diberi amanat terhadap pembangunan bangsa dan umat ini. Itu ilmu, namanya menjaga akal. Itu hebat sekali itu. Karangan orang yang hidup sekian ratus tahun yang lalu sudah bicara sedemikian modernnya. Nah, terus bahwa ini kan apa? Menjaga martabat sebagai bangsa. Itu diwajibkan oleh agama, diwajibkan oleh Islam, diwajibkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kita ini komunitas manusia yang hidup dalam sebuah bangunan yang di dalamnya itu ada aturan-aturan. Itulah yang disebut dengan nation. Nah, aturan-aturan itu atas dasar kesepakatan. Kesepakatan mawon, ijtihad itu. Bahwa dulu ada yang menginginkan Indonesia negara Islam, iya. Bahwa dulu ada yang menginginkan Indonesia negara sekuler, iya. Iya, itu bagian dari sejarah. Tapi itu udah lewat, karena sudah diputuskan oleh the founding father kita, oleh pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia ini adalah negara bangsa, bukan negara agama dan bukan negara sekuler, bukan negara Islam, bukan negara sekuler, tapi negara bangsa yang berdasar Pancasila. Nah, ini namanya kesepakatan. Kesepakatan ini harus dijaga. Itulah disebut dengan al-irdu. Itu menurut Islam seperti itu. Menurut paham kita orang pesantren, bahwa menjaga keselamatan negara bangsa ini, yang tidak boleh kemudian orang berpikir tentang bagaimana merubah negara bangsa menjadi negara Islam, ya, atau orang berpikir merubah negara bangsa ini menjadi negara sosialis, atau berpikir merubah negara ini dari negara seperti ya Indonesia ini yang berketuhanan menjadi negara sekuler misalnya. Menjaga seperti ini bagian daripada al-kulliyatul khams. Itu amanat daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu lahir di pesantren. Paham-paham seperti itu lahir di pesantren. Kita pesane kita enten, kita pesane kita sering diwaca. Ora percaya sama takok Gus Mizan lho. Punya itu kitab yang dibaca Mbah Mun, dibaca Mbah Yai zaman kuno, ada itu. Sebelum ada The Nation State itu sudah ada wazida fihil irdu. Bukan main orang dulu itu modernnya. Nah, itu. Ini kewajiban Bapak sekalian. Wajib menjaga. Jangan sampai kita ini kemudian punya paham yang aneh-aneh, sehingga kesepakatan ulama kita memimpin bangsa kita itu kemudian rusak karena kesalahan kita sendiri. Dan kalau ini rusak, harga politiknya amat sangat mahal. Karena apa? Karena yang dipertaruhkan adalah persatuan Indonesia. Ngoten. Jadi cara kita wong kuno, bapak kula biyen mulang ngoten niku, diwacane kali bapak kula buyah niku. Nah, lagi dong bahwa ada nasionalisme di buyah itu ya saiki biyen ora patek dong aku ya. Pokoknya bapak maca tak sayi ngono tok ae wis pokoke biyen.
Kancane nggih Mbah Salamun barang iki mbiyen. Mbah Salamun biyen ya radong. Padha radonge. Padha radonge yang bocah. Tapi tak saya pokoknya bahasa wis gede tak pikir Masya Allah. Ibae bapak mbiyen muni. Aja sampai dadi DI lho ya kowe. Oh mbiyen jaman mbiyen si usum DI ngono mbiyen. Aja sampai kowe dadi DI lho ya. Iki lho wazida fihil irdu. Aku gak watek dong wis pokoke apa DI iki apa ya ora ngerti, Kartosurya iki apa ya ora dong. Bapakku mbiyen muni ngono. Hati-hati lho ya, aja sampai dadi DI lho. Bahaya iki. Iso perang saudara awake dhewe. Ini dalam wazida fihil irdu, menjaga harga diri sebagai bangsa. Masya Allah. Hadirin yang saya muliakan, jadi yang kedua kenapa kita berimtihan ini dalam rangka mensyukuri nikmati Allah rupa akal. Mensyukuri akal itu bagian dari kewajiban menjaga maqasidus syar'i, menjaga daripada al-kulliyatul khams, 5 prinsip yang harus dijaga oleh orang Islam. Ojo sampai bodoh. Wong Islam niki ojo gur ngendelne akeh tok. Ojo gur ngendelne mayoritas tok. Oke, tapi lek bodoh-bodoh niku ya berat. Guru ngentek-ngenteki sego. Jadi problem Pak, jadi problem banyak tapi bodoh-bodoh. Jadi problem, jadi masalah. Tapi kalau kita pinter, terdidik, akalnya ini diurus, akan jadi problem solver. Akan jadi pemecah daripada persoalan. Selesai persoalan karena ilmu, selesai persoalan karena ada orang yang memiliki expert dan keahlian. Itu. Jadi kita jangan bangga hanya awake dhewe mayoritas. Ya. Aja gur bangga diomongno NU 150 juta. Aja gur bangga oke-okean wong, tapi harus kita pikir seberapa kualitas keilmuan kita. Seberapa kualitas akhlak kita, seberapa kualitas kesanggupan kita untuk menjawab tantangan kemanusiaan dan tantangan kehidupan ini, itu akan sangat ditentukan oleh namanya al-aql tadi itu, menjaga akal kalau poros derek. Ini yang kedua. Yang ketiga, poros derek sedaya, tanggung jawab. Wong niku wajib ngaji nggih. Bocah niku wajib diiseni ilmu nggih. Kiai iki wajib mulang masyarakat nggih. Anak iki kudu pinter iya. Tapi Islam ini tidak pernah mengajarkan tentang ilmu untuk ilmu, tidak. Tetapi ilmu untuk diamalkan, ilmu itu kudu diamal nih. Gitu? Ngalim tok ora dingamane koyok dene wit sing ora ana wohe, nandur pari gak ana wohe pakan sapi. Nah, oleh karena itu ada tanggung jawab keilmuan. Setelah kita itu pinter, setelah kita itu menguasai ilmu, di sana sedang menunggu masyarakat yang butuh timong masyarakat itu dengan ilmunya pesantren. Jenenge diarani riayatul ummah, diarani ngemong umat. Niki para sedherek,
Jadi kiai harus mengajarkan kepada santri-santrinya, selain mempengaji, mempeng belajar, engko lek wis tamat kudu diwehi pemahaman tentang pentingnya tanggung jawab jogo umat ini. Bagaimana menjaga umat ini menjadi umat sing ahli ibadah, sing ngerti karo pangeran, sing ngerti nyambut gawe halal, sing ngerti bersatu, ngerti guyub, sing ngerti pentingnya bermasyarakat dengan baik. Itu tugas orang pesantren, tugas santri pondok lek wis khatam ngaji kuwi ora guru menengahi. Tidak ada prinsip ilmu untuk ilmu. Setelah alim itu di sana ada tanggung jawab. Apa konsekuensi orang alim? Ya tanggung jawab untuk mikirnya masyarakat. Masyarakat yang miskin, yang nggak bisa sekolah, ayo dipikir nih. Maka ada NU, ada NU. NU ini adalah bagian dari apa namanya? Bagaimana seorang pesantren itu menyalurkan tanggung jawab keilmuannya itu kepada masyarakat. Di NU sana sudah ada program pendidikan, di NU sana sudah ada program dakwah, di NU sana ada program kesehatan. Di NU sana sudah ada program moderasi bermasyarakat, beragama. Di NU sana sudah ada program yang namanya disebut sebentar lagi apa namanya itu GKM, Gerakan Keluarga Maslahat. Nah, Gerakan Keluarga Maslahat ini sedang kita canangkan pada tahun ini. Ada satgasnya, komandannya itu Gus Yakut. Kemarin baru saja kita mengesahkan GKM ini, Gerakan Keluarga Maslahat di Jawa Timur. Mungkin sebentar lagi akan dipanggil ke Jawa Timur cabang-cabang ini dan akan membuat gerakan ini di bawah, ya. GKM itu Gerakan Keluarga Maslahat. Di sana ada program pendidikan, ada program ekonomi, ada program moderasi beragama, ada program kesehatan dan lain-lain. Dan di pusat sana, ya, bekerja sama dengan lintas kementerian. Ini artinya apa? Artinya bentuk tanggung jawab keilmuan. Bahwa orang berilmu itu mesti bertanggung jawab untuk mikirnya masyarakat. Nah sekarang bagaimana mikirnya masyarakat? Ya kebutuhan masyarakat apa? Ini jangan terus-menerus bangsa ini kemudian jadi korban kebodohan karena kemiskinan. Dan kemiskinan itu kadang-kadang bisa lebih dekat dengan kufur, itu berbahaya. Nah, oleh karena itu NU akan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan program besar yang sifatnya nasional, yang nanti akan mendampingi GKM tingkat cabang, akan mendampingi pengurus cabang, begitu juga tingkat kecamatan mendampingi MWC, tingkat ranting akan mendampingi ranting di masing-masing desa. Tujuannya sama, ya, beriringan. Hanya bedanya kalau GKM ini sifatnya nanti instruktif langsung dari pengurus besar, mungkin tidak melalui wilayah, tapi tujuannya tadi itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, selain hari ini kita mensyukuri ni'matul aqli dengan ilmu yang diajarkan kiai dan guru-guru pada santri, yang ketiga juga mengingatkan akan pentingnya tanggung jawab ulama terhadap masyarakat.
Karena apa? Karena memang jadi kiai, jadi ulama itu selain punya tanggung jawab ilmu gitu, liyatafaqahu fiddin, itu tugas pertama ulama. Liyatafaqahu fiddin itu mendidik agama. Tapi jangan lupa bahwa kiai itu juga punya tanggung jawab jenis riayatul ummah, ngayomi momong umat. Kalau ada umat yang sudah muslim tapi dik KTP netok, nah bagaimana gelem salat? Ah, tugasnya Mbah Salamun, tugasnya kiai-kiai ini. Ono umat wis apa jenenge wis gelem tahlil, lek tongone tahlil wis gelem teko, tapi si urung salat. Nyapa gak gelem salat? Saya ora duwe sarung. Ya diwai sarung. Itu riayatul ummah. Tidak bisa kita kemudian lepas tangan seperti ini, dan kita harus sabar. Kalau niku ejeng ngaji alumni niku pas bidayah cik awal-awal tentang pentingnya ngalusi. Jadi enek wong niku ahli maksiat, yang niku fasik, mubtadi', wes pokoknya segala macam. Niku ojo dikasar, ya, ojo dikasar. Tapi dialusi. Nah itu. Sampai Gusti Allah niku nalika ngutus Nabi Musa. Gitu. Nabi Musa niku ditimbali karo Allah. Musa didhawuhi, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, saiki kowe budal mara nyanggene Fir'aun kono, dakwaana jaen dadi wong bener. Nah, terusane ayatnya ngeten, wa qula lahu qaulal layyina. Kowe golek omong-omongan karo Fir'aun, dakwaana dengan ucapan yang halus. Masya Allah, ini tinggi sekali nilai kemanusiaan. Loh, sampean menilai Fir'aun itu seperti apa sih? Kalau masalah maksiat, kurang maksiat apa sing jenenge Fir'aun itu? Kalau jenenge kafir, kurang kafir apa sing jenenge maksiat itu? Apa Fir'aun? Wis top-tope ahli segala macam lah pokoknya. Molimo sak dhuwure itu. Profesore Molimo si Fir'aun. Tapi ewa semanten Gusti Allah dawuh, hadapilah dia dengan tutur kata yang baik. Masya Allah. Wonten teng iya kita jenenge teng kitab pesantren iki. Mlebu nuwun sewu nggih. Mlebu WC niku lho ana adabe. Mlebu WC niku ana adabe. Bape napa? Babu adabi dukhulil baitil khola. Babu adabi dukhuli baitil khola. Utawi iki iku ai hada babu, utawi iki iku bab mertelaken tata kramane mlebu WC. Mlebu WC niku lho ana adabe. Lah kok saiki enek mubalek lho ngomong ngalor ngidul. Wong jenenge ustaz, jenenge Gus misuh-misuh. Masya Allah, iki piye? Jadi oleh karena itu, iki tugas santri, tugas kiai, riayatul ummah itu dengan sabar, dengan layyinal lisani, ya, wa wasi'as sadri. Hati-hati. Insya Allah ajaran Ahlus Sunnah ini kalau kita ikuti, ya nanti barokah ageng niku, barokah ageng. Karena ini tinggalannya Allah, tinggalannya Rasulullah, diterusnya wali-wali. Wali-wali dulu tidak pernah membuat resah dan gaduh masyarakat yang notabene waktu itu masyarakatnya masyarakat jahiliyah, ya, masyarakatnya tidak ngerti agama.
Tapi para wali datang di tengah-tengah masyarakat seperti itu tanpa menimbulkan kegaduhan apa-apa. Istilah wong Jawa jadi iwake kenek tapi banyune ora budak. Nah itu tugas para kiai semuanya. Jadi setelah ilmu ada tanggung jawab. Bagaimana mendidik masyarakat, mendidik umat ini menjadi orang yang baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara baik, dan yang tidak kalah pentingnya wajib kita mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati sesama, menghormati perbedaan, dan wajib kita mendidik masyarakat untuk terus menjaga ukhuwah wataniyah kita, menjaga persatuan kita. Ada pemilu nggak ada pemilu, ada pilpres nggak ada pilpres, awalnya tetap bicara pentingnya rukun dan bersatu. Wes krono lek sampai pecah persatuan ini, masya Allah kita nggak bisa membayangkan kurang kuat opo negara Timur Tengah. Kuat ngelmune, kuat ulamae gede-gede. Ulama gede-gede Syria nih, Yaman ulama gede-gede, ya. Irak niku ulama gede-gede, Libya nih ulama gede-gede, sugih. Malah Libya ini pernah menjadi negara yang income per kapitanya tertinggi di dunia, paling makmur sak donya. Lho, ewa semono hancur saiki dadi negara sing porak-poranda krana ra iso njaga persatuan. Inilah maka pemilu yang akan datang itu ojo sampai jadi musibah karena kita tidak pandai-pandai merawat persatuan, merawat emosi, akhirnya pemilu dianggap perang Badar. Nah, dianggap musuh bebuyutan. Masya Allah, sampai sing asalnya jemuan saenggen gara-gara pilihan lurah pecah jemuane. Nah, itu namanya kejeruan. Jadi Kanjeng Nabi ahbib habibaka haunamma asa apa ayyakuna baghiduka yaumamma wa baghiduka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Soal politik itu lek demen aja jeru-jeru. Ya, jadi Kanjeng Nabi jadi Sayyidina Ali. Aja jeru-jeru. Lek seneng kuwi ya biasa-biasa saja. Jangan-jangan besok dadi rivalmu. Mana Sayyidina Ali buwer wis dawuh ngono. Saiki kanggene. Lek kowe gak demen wa bagid lek kowe gak demen ya aja jeru-jeru, aja nemen-nemen. Jangan-jangan nanti kamu butuh. Nah itu politik. Itu politik. Jadi biasa-biasa mawon, cetek-cetek mawon. Yang harus demen tenanan dan harga mati niku lek niku to. Ya to. NKRI Pancasila merah putih niku aja sampai dige spekulasi. Liya-liyane mboten napa-napa. Hadirin yang saya muliakan, inilah yang barangkali bisa saya aturkan kepada sedaya para kiai, khususnya Pak Kiai Salamun, bagaimana kemudian kita hidup berislam dan berindonesia di tengah-tengah masyarakat ini. Mugi-mugi pemahaman-pemahaman ini akan bisa kita jadikan untuk mendidik masyarakat kita menjadi masyarakat yang berakhlak, berilmu, bersatu, dan menuju sebuah masyarakat yang damai, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Selamat datang Pak Bupati dan seluruh jajaran. Kita doakan mudah-mudahan beliau sukses, beliau tansah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.